Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang mungkin agak kebalikan dari yang biasa kita dengar ya. Kita kan sering banget dengar, di dunia bisnis sekarang ini, lincah atau agility itu wah kunci sukses banget. Harus bisa adaptasi cepat, gercep gitu kan. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, jangan-jangan kelincahan yang terlalu ngebut itu eh, malah bisa jadi problem? Contohnya nih, kita bisa lihat Suning, perusahaan retail gede dari Tiongkok. Mereka itu terkenal lincah banget loh ngerespon tren digital, sampai ekspansi kemana-mana di luar bisnis utama mereka. Tapi, belakangan ini kok malah kedengaran ada kesulitan finansial serius ya? Nah, jangan-jangan kelincahan yang dulu dipuja itu sekarang malah jadi kayak jebakan buat mereka. Kasus Suning ini menarik banget, karena ini langsung nyambung ke topik kita hari ini, konsep jebakan kelincahan atau agility trap. Dan gimana cara menghindarinya? Pakai pendekatan lain, yaitu kekuatan konstan strategis atau strategic constancy. Ini semua kita gali dari bab 7 di HBR Stan Most Reads, tulisannya Jen Wen Liao dan Feng Zhu. Terus kayak sekarang dorongan buat adaptasi melulu, ngejar semua tren baru, mungkin nggak selalu jadi strategi paling oke. Bab ini malah ngasih lihat membangun di atas fondasi yang stabil, yang tahan lama, itu yang disebut strategi konstansi, bisa jadi lebih penting daripada sekedar, gonta-ganti arah tiap saat. Kita coba bedah bareng nih, kenapa terlalu lincah bisa bahaya, dan gimana bangun strategi yang lebih tahan banting gitu. Oke, coba kita zoom in lagi ke Suning tadi ya, biar kebayang jebakan kelincahan ini kayak gimana. Mereka emang kelihatan dinamis banget kan? Tahun 2009 masuk ke e-commerce. Terus coba gabungin pengalaman belanja online sama offline. Terus 2012, wah, ekspansi gede-gedean ke sektor lain di luar bisnis inti mereka di alat rumah tangga. Akuisisi Red Baby, platform produk ibu dan bayi, malah ambisinya gede banget mau jadi kayak gabungan Walmart plus Amazon versi Tiongkok. Rencana buka ratusan toko fisik baru, puluhan mall. Dari luar sih kelihatan strategis, lincah, berani banget ya. Kelihatan lincah banget, iya, tapi ya itu, realita bisnisnya berkata lain, gitu. Upaya ekspansi yang secepat dan seluas itu ternyata, ujungnya rugi terus-terusan. Puncaknya di 2021, ya ampun, restrukturisasi besar, jual saham, mulai mundur dari bisnis-bisnis non-inti, balik lagi fokus ngerampingin operasi. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa ya kelincahan yang keren gitu malah jadi jebakan? Bab 7 ini nemuin setidaknya ada 3 alasan utama nih. Pertama, resiko erosi keunggulan kompetitif. Jadi gini, kalau perusahaan terlalu sering ganti fokus atau terlalu cepat masuk ke bisnis baru yang nggak nyambung sama kompetensi, intinya ya sumber dayanya, duit, waktu, orang pinter, jadi kesebar tipis banget. Akibatnya fokus buat ngedalamin keunggulan inti yang udah ada itu jadi lemah. Padahal kan bangun keunggulan itu butuh waktu, konsisten, investasi terus. Diversifikasi Suning itu dinilai terlalu cepat, kurang sinergi antar bisnisnya. Ironisnya, upaya adaptasi terus-menerus ini malah bisa ngerusak fondasi kuat yang udah dibangun susah payah. Jadi fokusnya pecah gitu ya. Sayang banget, padahal udah punya kekuatan inti. Betul. Nah, alasan kedua, munculnya miopia strategis. Pandangan jangka pendek lah gampangnya. Perusahaan jadi kayak terobsesi gitu, adaptasi sama perubahan jangka pendek. Ngejar peluang sesaat yang kelihatan wah. Akibatnya, mereka jadi lupa gambaran besarnya. Gimana portofolio bisnis mereka seharusnya tumbuh jangka panjang. Jadi cenderung abai sama pentingnya bangun kapabilitas internal yang fundamental, yang tahan lama, karena sibuk banget bereaksi sama pasar harian. Wah, miopia strategis. Itu kayaknya jebakan yang gampang banget ya buat dimasukin. Fokus ke yang laku hari ini, sampai lupa tujuan besoknya. Tapi kan, tekanan pasar seringnya emang gitu ya, maksa kita mikir pendek. Gimana bedain adaptasi cerdas sama miopia ini di lapangan? Pertanyaan bagus itu. Bedanya seringkali di sini. Adaptasi itu nguatin inti strategis kita atau malah bikin kabur. Dan ini nyambung ke alasan ketiga, kenapa lincah berlebihan bahaya. Kekacauan organisasional. Coba Anda bayangin kerja di perusahaan yang arahnya ganti-ganti terus. Hari ini fokus ke A, besok belok ke B, lusa mungkin C. Wah. Capek banget kan buat karyawan? Bisa ngerusak moral, semangat kerja turun, ujungnya produktivitas keganggu. Proses nyelarasin semua elemen organisasi, struktur, proses, skill orang, budaya,
Itu butuh waktu, butuh stabilitas. Kalau strategi dirombak terus secara reaktif, keputusannya sering jadi gegabah. Internal jadi bingung, koordinasi antar bagian jadi, ya gitu deh, kacau. Kebayang banget sih rasanya. Kalau arahnya goyang terus, energi habis buat nyesuaiin diri doang, bukan buat bangun sesuatu yang kuat. Nah ini kontras banget ya sama gagasan strategi konsistensi yang ditawarin jadi alternatif. Saya suka banget kutipan Jeff Bezos yang disebut di bab ini. Dia bilang, pertanyaan yang lebih penting itu bukan apa yang bakal berubah 10 tahun lagi, tapi apa yang nggak bakal berubah 10 tahun lagi. Ini keren sih pandangannya Bezos. Dia nyaranin kita justru bangun strategi di atas hal-hal yang tetap stabil. Kayak keinginan dasar pelanggan, harga murah, kirim cepat, pilihan banyak di Amazon. Itu fondasi yang menurut dia benar-benar kokoh. Iya, strategi konsistensi itu intinya ya jaga fokus teguh ke visi jangka panjang sama elemen bisnis fundamental yang cenderung awet, meskipun lingkungan luar goyang terus. Elemen fundamental ini bisa nilai inti perusahaan, core values, hubungan kuat sama pelanggan, identitas merek yang konsisten, atau kompetensi kunci, core kompetensi yang susah ditiru. Jadi alih-alih ke bawah arus perubahan, perusahaan yang pakai strategi konsistensi punya jangkar kuat. Fokusnya lebih ke dalam, menguasain area inti, bukan luas, ngejar banyak hal baru. Pendekatan ini bikin perencanaan sama eksekusi strategi lebih terarah, lebih bisa diandelin, dan lebih tahan lama gitu. Biar lebih jelas nih, mungkin kita bisa bedain ya, mana faktor yang konstan, ini mana yang sifatnya transien alias sementara. Misalnya di retail kayak Suning atau Amazon tadi. Faktor konstan mungkin ya, kebutuhan pelanggan akan harga bersaing, efisiensi operasi atau logistik, pengalaman belanja yang enak atau gampang. Ini kayaknya bakal relevan terus. Sementara faktor transien itu bisa format toko fisik tertentu yang lagi ngetren, model e-commerce kayak group buying atau social commerce yang mungkin naik daun sebentar, atau tren produk musiman. Contoh lain di otomotif mungkin ya, faktor konstan bisa jadi soal keamanan mobil, keandalan mesinnya, atau desain yang secara umum oke dan fungsional. Nah, faktor transiennya bisa tren warna atau fitur desain sesaat, gangguan pasokan kayak kemarin kurang chip semikonduktor, atau perubahan aturan emisi gas buang gitu. Itu kan lebih dari luar ya. Costco itu contoh yang sering banget disebut buat strategi konsistensi. Model bisnis mereka itu fokus banget dan konsisten bertahun-tahun. Dedikasi ke efisiensi rantai pasoknya tinggi banget. Mereka juga sengaja banget batasin jumlah jenis produk SKU cuma sekitar 4.000 item. Jauh lebih dikit dari supermarket biasa kan. Oh iya ya, sedikit banget itu. Tujuannya biar bisa beli dalam jumlah guedah banget dari supplier, dapat harga beli murah banget, terus jualnya margin tipis tapi volume tinggi ke anggota yang bayar iuran. Model bisnis inti ini kuat banget loh ngadepin guncangan sama tren di retail global. Nah, stabilitas di inti bisnis inilah yang kasih mereka ketahanan jangka panjang. Menarik banget ya ngelihat fokus yang konsisten gitu malah jadi sumber kekuatan. Nah, kalau kita mau nih, nerapin pendekatan strategi konsistensi ini, gimana caranya? Bab ini ngasih 4 langkah praktis. Coba kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, adopsi cara berpikir dari masa depan ke belakang, atau future back thinking. Konsep future back thinking ini emang agak beda dari cara kita mikir biasanya ya. Biasanya kan kita mikirnya dari sekarang ke depan, present forward, reaktif sama perubahan, nyesuaiin dikit-dikit. Nah, future back thinking ini ngajak kita bayangin dulu kondisi ideal atau visi jangka panjang di masa depan. Misalnya 10, 15, 20 tahun lagi. Setelah visi masa depan itu jelas, baru kita kerja mundur, work backward, buat nentuin langkah strategis apa aja yang perlu kita ambil sekarang biar bisa nyampe ke sana. Ini bantu organisasi netapin kayak bintang utara jangka panjang gitu, jadi nggak gampang goyang sama tren atau tekanan sesaat. Contohnya Netflix ya, yang sering disebut buat future back thinking ini. Coba kita ingat lagi, dulu kan bisnis utamanya nyewain DVD lewat pos. Tapi Reed Hastings pendirinya udah bisa bayangin masa depan hiburan itu bakal didominasi streaming internet. Betul. Meskipun bisnis DVD-nya waktu itu masih untung banget, Hastings udah netapin visi masa depan basisnya streaming. Terus mereka kerja mundur, bangun kapabilitas teknologi, konten, model bisnisnya. Fokus mereka tetap di konstanta strategis. Kasih akses ke konten hiburan terbaik buat pelanggan. Mediumnya, mau DVD atau streaming, itu dianggap bisa berubah. Nah, ini contoh future back thinking bisa nuntun transformasi besar. Nah, setelah punya visi jangka panjang lewat future back thinking, langkah kedua itu identifikasi faktor-faktor konstan strategis yang relevan buat industri dan perusahaan Anda. Ini penting buat nemuin jangkar strategi tadi. Kita perlu analisis dalam nih, apa sih kekuatan pendorong pertumbuhan atau keunggulan kompetitif yang sifatnya awet dan bakal tahan lama di pasar kita.
Bisa lihat dari dua sisi. Dari sisi permintaan, demand side, kita tanya, kebutuhan atau keinginan fundamental pelanggan apa yang nggak lekang waktu? Kualitas super, layanan oke banget, akses gampang, kepercayaan merek, harga murah. Terus dari sisi penawaran, supply side, kita tanya, kapabilitas inti unik apa yang kita punya dan susah ditiru pesaing? Teknologi eksklusif, operasi efisien banget, merek ikonik, jaringan distribusi luas, akses khusus ke sumber daya. Nah, nemuin kombinasi konstanta dari dua sisi ini jadi kunci buat fokusin arah strategi. Sephora bisa jadi contoh nih kayaknya. Mereka kayaknya ngelihat personalisasi sama pengalaman mencoba itu konstan penting di industri kosmetik. Kebutuhan pelanggan buat nyoba produk sebelum beli, dapat saran ahli, milih dari banyak varian, itu kan fundamental ya, cenderung awet. Iya, betul. Makanya strategi Sephora dibangun di situ. Toko fisik kayak taman bermain kecantikan, staf dilatih buat konsultasi, terus ya itu jajaran produknya banyak banget. Tentu ya, proses identifikasi konstanta ini kadang maksa perusahaan bikin pilihan sulit. Kayak misalnya di fast fashion, konstantanya harga murah sama kecepatan tren, atau isu keberlanjutan sustainability yang sekarang makin penting buat konsumen. Ini pilihan strategis banget. Nah, langkah ketiga setelah konstanta strategisnya ketemu adalah bangun kapabilitas organisasi di sekitar faktor-faktor konstan itu. Nggak cukup cuma nemuin, perusahaan harus aktif nyelarasin sumber daya, ngembangin keahlian, bangun proses internal yang dukung penguatan konstanta itu. Kayak bangun otot organisasi di area paling penting gitu. Kadang langkah ini juga butuh usaha buat nyeimbangin atau bahkan nyelesain potensi konflik antara konstanta sisi permintaan sama sisi penawaran. Misalnya gimana nyeimbangin keinginan pelanggan buat kustomisasi permintaan sama kebutuhan efisiensi produksi massal, penawaran. Contoh Amazon lagi nih, nyambung. Awalnya kan fokus utama mereka di konstanta sisi permintaan. Harga murah, sama pilihan buku, terus produk lain seluas mungkin. Tapi seiring tumbuhnya bisnis, Amazon sadar buat benar-benar dominan dan nepatin janji kirim cepat, konstanta permintaan lain, mereka perlu investasi gede-gedean di konstanta sisi penawaran. Nah itu dia. Mereka bangun jaringan pusat pemenuhan, fulfillment centers, sama sistem logistik yang canggih banget dan efisien di mana-mana. Kapabilitas logistik ini nggak cuma dukung retail mereka sendiri, tapi jadi tulang punggung buat platform marketplace mereka juga, yang buat penjual pihak ketiga. Jadi mereka bangun kapabilitas penawaran yang kuat buat langsung dukung dan nguatin konstanta di sisi permintaan pelanggan. Nah, langkah keempat ini nih jawaban buat pertanyaan, jadi kita nggak boleh adaptasi sama sekali. Jawabannya adaptasi tetap penting, tapi lakukan di sekitar faktor konstanta. Ini kunci nyimbanginnya. Setelah strategi inti kita akarnya kuat di konstanta fundamental tadi, baru kita adaptasi sama perubahan luar. Teknologi baru, tren pasar geser, langkah pesaing. Tapi tujuan adaptasinya bukan buat ninggalin atau ganti konstanta inti kita, tapi buat manfaatin perubahan itu guna memperkuat keunggulan yang dikasih konstanta tadi. Konstanta strategis ini jadi jangkar, sekaligus kayak pagar yang bantu kita nyaring, inovasi mana yang relevan, teknologi baru mana yang perlu diadopsi karena sejalan sama inti kita, bisnis baru mana yang masih nyambung sama fondasi kita. Di sini keseimbangan antara stabilitas inti sama adaptasi cerdas ketemu. Bukannya nguatin inti di retail alat rumah tangga, Suning malah nyebar ke banyak area baru yang kurang nyambung. Jadi hilang fokus. Sementara itu, contoh kayak Disney nunjukin gimana adaptasi bisa buat nguatin inti. Konstanta strategis Disney kan jelas di sisi penawaran. Portofolio properti intelektual IP mereka yang kaya banget, Mickey Mouse, Star Wars, Marvel, Pixar, wah banyak deh. Iya, IP-nya kuat banget. Disney aktif adopsi teknologi baru. Dari animasi komputer canggih, VR, AR, sampai platform streaming Disney+. Tapi perhatiin deh, semua adaptasi teknologi ini dirancang buat bikin pengalaman baru yang inovatif guna perluas daya tarik dan ngedalemin nilai dari IP inti mereka. Contohnya, pengalaman VR tema Star Wars kan jelas nguatin konstanta strategis mereka di IP Star Wars itu. Tepat sekali. Atau balik ke Sephora tadi, mereka adopsi teknologi AI buat fitur virtual try-on di aplikasi atau di toko.
Ini kan adaptasi sama teknologi digital, tapi tujuannya bukan buat gantiin pengalaman nyoba langsung atau ubah fokus bisnis inti. Malah sebaliknya, teknologi ini dipakai buat ningkatin dan nguatin konstanta strategis mereka, personalisasi dan pengalaman mencoba. Teknologi jadi alat buat ngukuhin fondasi yang udah ada, bukan buat ganti. Oke, jadi makin jelas nih gambaran besarnya. Ngejar kelincahan membabi buta tanpa arah yang jelas emang bisa bahaya, jadi jebakan. Pendekatan strategik konstansi ini nawarin alternatif yang lebih punya akar, kasih fondasi stabil, dan arah jangka panjang yang lebih jelas. Kayaknya kuncinya emang di keseimbangan ya, antara inti yang stabil sama adaptasi yang terarah. Tepat sekali, kita udah lihat gimana jebakan kelincahan bisa ngerusak keunggulan kompetitif, bikin miopia strategis, nyiptain kekacauan internal kayak kasus Suning. Di sisi lain, strategi yang nyantol ke faktor konstan yang awet itu kasih stabilitas, fokus, dan ketahanan. Penting digarisbawahi lagi ya, ini bukan berarti kita jadi anti perubahan atau anti adaptasi loh. Justru sebaliknya, strategic constancy bikin kita bisa adaptasi lebih cerdas, lebih fokus, dan akhirnya lebih efektif. Yaitu adaptasi yang sengaja dirancang buat nguatin inti bisnis kita, bukan malah bikin kabur. Mungkin ini momen pas buat Anda, pendengar kami, buat refleksi sedikit. Coba dipikirin industri atau bidang kerja Anda. Di tengah semua perubahan teknologi yang cepat banget, selera pelanggan geser, persaingan, disrupsi macam-macam, apa ya kira-kira faktor konstan strategis yang benar-benar fundamental dan bakal awet di industri Anda? Faktor apa aja yang mungkin selama ini dianggap penting banget, tapi kalau dipikir lagi, jangan-jangan itu cuma tren sesaat yang bakal lewat, dan yang paling penting, gimana Anda atau organisasi Anda bisa mulai bangun strategi yang lebih kokoh, yang akarnya di konstanta fundamental ini. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Coba deh Anda nilai pendekatan strategi di tempat Anda beraktivitas sekarang. Apakah rasanya terlalu reaktif? Terlalu sering ganti arah cuma ngejar kilau tren baru? Sampai tanpa sadar mungkin udah masuk jebakan kelincahan? Atau sebaliknya, udah berhasilkah organisasi Anda nemuin dan bangun di atas jangkar konstannya? Fondasi kokoh yang jadi panduan di tengah lautan perubahan yang nggak berhenti ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita mengenai jebakan kelincahan dan kekuatan konstan strategis dari bab 7 HBR Stan Maastricht kali ini ya. Semoga obrolan ini kasih perspektif baru yang bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.